dan tamu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kebetulan semakin bulan kelahiran orang yang paling agung, yang paling mulia, walakin Rasulullah, bukan seorang bapa tapi seorang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khataman nabiyyin, dan penutup daripada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengurangi apapun, kita wajib untuk menghormati beliau, karena Kanjeng Nabi kat itu jauh sebelumnya sudah dikomandangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun para wali yang lain bukan, tergantung bagaimana kelahirannya, bagaimana orang siapa mendidik akan menjadi anak yang seorang soleh atau punten, ini tergantung. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah jauh sebelumnya, dan kitab Taurat pun sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh Nabi Adam belum lahir. Makanya panjenengan, kenapa Rasulullah itu diperingati kelahirannya? Tidak perlu diperingati wafatnya. Karena Rasulullah itu pasti sudah menjadi nabi, menjadi rasul, dan termasuk paling mulia, nabi yang paling mulia. Dan termasuk panjenengan umat nabi yang paling mulia, nabi-nabi yang paling mulia. Jadi tak perlu holen. Pun para ulama, para wali perlu holen, karena waktu kelahirannya enggak tahu. Makanya kalau Kanjeng Nabi terangkan kata, hatta barza fi alami syahadati basaran la kal bashar. Hingga kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam alam yang nyata. Basyaran la kal bashar. Bentuk manusia tapi kak lumrahe menungso. Kenapa? Wa nuran hayyarul afkar duhuruhu wa bahar. Kanjeng Nabi lahir itu yang tampak nur, cahaya yang luar biasa. Sampai orang-orang pada saat itu kagum, kaget dalam pikirannya itu, karena yang lahir itu Rasulullah, ada bayi yang bersinar, bercahaya. Malah jelas yakin dengan kata la baca sareng Yahya dengan anak kuning main ngutip-ngutip sawas sikit. Wa tahbatul ladzi rattaballahu ala hudurihi wujud hadzal maulud fanfalaq asful kamal min an-nur al-amud wa barat al-hamid al-mahbud mut'inan lillahi bit-ta'dimi was-sujud. Jadi pada saat waktunya Rasulullah itu dilahirkan, allati rataballahu ala hudurihi wujud hadzal maulud, yang menyiapkan kelahirannya adalah Allah. Bukan hanya manusia, bukan hanya ibunya, tapi Allah yang sudah menyiapkan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah disambut sebelumnya oleh malaikat, fahina qurabala awal hadil habib hadil mahbub al samawati wal ardh wa anfihina bitarhib. Semuanya alam sudah menyambut, bumi dengan isi menyambut Kanjeng Nabi, karena sudah jelas bahwa yang lahir ini nabi, nabi yang paling agung. Menurut panjenengan belum jelas, para wali songo pada saat itu pun belum jelas. Jelasnya setelah dia itu dewasa, menjadi orang alim, orang yang takwa kepada Allah, sangat dekat pada Allah, dan manusia yang baik, akhirnya diangkatlah menjadi seorang wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Kanjeng Nabi jauh sebelumnya sudah, makanya tak perlu holen. Bisa dikomandangkan oleh norak bunga kabir, ada namanya apa? Langit dan bumi, dan termasuk malaikat, al-syatul malaikat bitafsiri bil alamin. Taitnya semuanya alam sudah ikut gembira dengan kelahirannya, menyambut dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untung saya ngadoakin ka untung siapa pada maulid betulan juga termasuk pas di Nabi pedangaki Asma Badar. Okay. Asma Badar yang mendampingi Rasulullah perang Badar. Laula perang Badar kalah, naudzubillah min dzalik, kulo panjenengan napa jero Islam napa punten. Karena penentu perang Badar. Perang Badar kan cuma 313
pasukannya kanjeng Nabi, pengikut kanjeng Nabi, tapi musuhnya 1000 dengan perlengkapannya sudah lengkap, tapi dengan izin Allah. Makanya perang Badar ini mun kalah, naudzubillah min dzalik. Penentu Islam itu akan besar atau kecil. Makanya kelasnya surat pelajaran mereka di atasnya para wali. Jauh kalau dibanding dengan Rasulullah, sudah jelas jauh. Ini kan, makanya yang mempersiapkan kelahirannya ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadal maulud kelahiran ini. Fanfalakusful kamalim dan nuri an amud, dan pada saat subuh yang sempurna, yang terang benderang minan nuri dari cahaya dan nur sifat yang amud, wa baradal hamidul mahmud, lahirlah seorang yang mulia di dunia dan di akhirat, seorang yang jujur dan adil, pemimpin dunia dan pemimpin akhirat, yang memang tidak bisa kita melupakan dengan kelahirannya kita. Alhamdulillah di sini insyaallah kanjeng Nabi hadir rawuh wonten mriki. Cuma kula boten wali nggih, duka sing ana sing wali niki sinten niki? Sing wali niki. Napa Gus Mahfud, napa sinten kula mboten ngertos nggih. Kalau ada yang tahu, kalau ada walinya tahu. Ya, Ustaz Fauzi. Ada Ustaz Fauzi. Iya, ada ya. Ada nggih, nggih. Sangitan. Niki biasa sing mau itu niki Ustaz Fauzi, Gus Mahfud lek asbab pacaran. Tapi niki kula disuwun kali Gus Sahyad, aja saya pulpet niki kula terpaksa niki nggih. Kula sing karena ada maulid ngene. Jadi lahirlah niku orang yang paling mulia, orang yang paling agung, nabinya para mulianya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutqinan billahi bitta'dimi was sujud. Mun bula panjenengan lahir nangis nggih, nangis nyare susu ibu. Tapi kanjeng Nabi lahir neka sudah sujud, sujud doain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa cuma bisa melahir bayi sujud? Bisa. Nabi Isa itu bayinya bisa bicara. Setelah Nabi Maryam dituduh oleh kaumnya saat itu berzina, akhirnya Siti Maryam menduding berbicara dengan bayi. Maksud menurut akal gila orang mau bicara dengan orang bayi, anak bayi. Tapi bicaralah Nabi Isa bahwa dia itu dilahirkan adalah sebagai utusan dan nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempersiapkan juga Allah jauh sebelumnya. Di negara banyak cerita kelahiran kita semua negara Sibtul Durar sampai dalam sum-sum pada saat itu bagaimana kanjeng Nabi itu di rahimnya ibu negara sudah rahim disucikan. Sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat-malaikat ini. Jadi sudah suci betul. Milana ala huduri wujud hadzal maulud watal waktu alladhi rattab Allah. Jadi kanjeng Nabi ini lahirnya sudah dipersiapkan oleh Allah. Makan orang tanduk molotan tanpa peringati. Saya bukan berarti mengatakan perlu dipertanyakan keislamannya, punten. Ini kan sangat keliru tidak meringati kelahiran junjungan kita yang besar. Memang Nabi itu manusia biasa, wujudnya manusia, tapi tidak lumrahe manungsa. Percaya lahir sampai bingung orang itu cara berpikirnya terkejut dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dijelaskan bahwa Nabi itu lahir sudah memuji Allah, dan termasuk kanjeng Nabi itu sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kanjeng Nabi itu pun meskipun sudah jelas penuh dengan ujian, maka memberi orang baca yang diuji apapun, ya sudahlah, itu ujian dari Allah.
maupun mungkin ada ujian apa keluarga Allah ini dan sebagainya, itu semuanya proses akan diuji oleh Allah SWT. Itu akan diangkat derajat dan akan menuju ke suksesan. Luang Nabi yang sudah jelas niku kuncinya surga. Yang belum melahirkannya Nabi itu di pintu surga sudah ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu belum lahir jauh sebelumnya sudah pasti surga. Tapi diuji oleh Allah. Masih dibunuh oleh orang kafir Quraisy pada saat itu. Tapi dengan izin memang itu hanya proses perjalanan cerita panjang. Jadi itulah sejarah seorang nabi yang sudah jelas tapi masih diuji. Dikejar-kejar musuh. Akhirnya masuklah ke gua. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu datanglah di situ. Muhammad, kata orang Quraisy yang Masya Allah yang zalim. Kalau saya tidak boleh panggil Muhammad ni. Muhammad paling tak ada di sini. Ini sudah apa durian berdana bangsa bang buta. Tak mungkin secara akal. Allah lah yang melindungi pada itu. Langsung masuk Rasulullah dalam gua, langsung berdah sawang-sawang itu. Itulah Rasulullah. Nah, itu tanda bahwa manusia itu proses ujian. Nah, mereka keleson ngantuk nih ya. Ustaz saya Ustaz Yusuf ni capek mungkin Nabi boleh kelak ini ngantuk kan. Jadi bapak-bapak saudara-saudara memperingati Maulid nikah kelahiran Nabi. Nikah dianjurkan untuk memuliakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita yang khusyuk dan wudhu. Makan panjenengan harus konsentrasi dan juga doa. Barangkali siapa yang akan doa nanti khusyuk panjenengan seakan-akan panjenengan diterima oleh Allah dengan lewat syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah perbedaan kanjeng Nabi manusia dengan biasa. Dan termasuk dijelaskan tiba al-hadits tsani an Atha bin Yasari an Ka'bil ahbar qala 'allaman ya bitawrat illa sitra wahidan kana yahtimuhu wa yudhiruhu sunduq. Falamma mata bi fatahtu fa idza fi nabiy yahdu akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Seterusnya hadis yang kedua Atha bin Yasari kali itu ya si Bil ahbar pulang serang abana Atha bin Yasari qala allamani abi Taurat pulang kitab Taurat illa sitra wahidan kana yahtimuhu wa yudhiru sunduq. Dapat salah satu mungkin sejarah yang Rasulullah kitab Taurat selembar diambil sabak sunduk ni lagi sabak laci sarang abna. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyu yahruju akhir zaman. Setelah abang mereka wafat atau Ibn Ayyan penasaran, loh apa mari mulang aku sing sak lembar kok cekek mak sahabat nang laci. Penasaran singkat cerita buka ternyata nerangake tentang keislaman wala mata ba'du fi nabi yahruju akhir zaman. Bekal pada nabi akhir zaman mauliduhu bi Makkah. Lahirnya di Mekah wa hijratuhu bil Madinah. Tak lecek Allah. Betul itu jauh sebelumnya yang kitab Taurat sudah dijelaskan oleh Allah. Betul kanjeng Nabi itu yang dicintai Allah dan dicintai oleh manusia dan semuanya keseluruhannya dan dicintai oleh malaikat. Lahir betul mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Itu pun jauh berapa ribu tahun. Ya, itu yang telah buka hijratul Madinah sultanuhu bis Syam dan masuk jadi pemimpin di Syam. Ya khusus sa'rahu wa yatasiru ala wasati sampai dirinci negara Bapak Rasulullah. Kalau tak salah tolong diingatkan banyak ulama-ulama ini. Ya, selalu rajin apa? Motong rambutnya. Tak ni rambut senapa tak ni lagi napa lancung tapi dirapikan apa tu satu Sultan bisa ya khusus sa'rahu wa yatasiru ala dan termasuk nutupi aurat dengan lembaran apa mungkin pakai sarung. Nah, itu dijelaskan jadi nutup aurat. Nabi di atas sebutil sudah ditutupi dengan apa kain apa pada saat itu. Wa hijratun maju sultan bisa khusus rawayat yakunu khairul anbiya itulah diterangkan di situ api-api manusia para nabi. Diterangkan kitab Taurat bahwa nabi termasuk bagus para nabi ini Allah Subhanahu wa taala yakunu wa ummatu khairul umam. Dan umat kanjeng Nabi itu bagus-bagus umat para nabi sebelumnya. Makanya kula panjenengan iki untung dadi umat kanjeng Nabi.
paling mulia kula jenengan iki dibanding kali umat-umat sebelum Kanjeng Nabi. Maka mboten rugilah, mboten heran kalau ini ada peringatan. Makanya peringatan Maulid Nabi nyuwun sewu. Nah ini kan memang ada seragam, ya, seragamnya ini masuk badar dipakai bagus memang sudah nggih. Nah, pakaian yang lain pun di dalamnya golek sing meskipun enggak bagus, yang paling baru. Suci paling baru. Alhamdulillah kalau kayak itu yang sarung kula nyari niki, memang niat untuk Maulid saya pakai sarung niki. Ingat hanya dihormat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat anyar yang terbaru, bukan terbaik, terbaru. Bukan termahal, terbaru, suci. Dibawa hormat Kanjeng Nabi. Waktu makom jangan sampai ada siapa yang nyandar kecuali Pak Haji Halim. Ini kapan darurat enggak mandar tak kenapa mun bodo sing nyandar berarti pada Haji Halim. Nah, jangan nyambut Rasulullah itu. Ya sebenarnya Ki Hamid kan yang sering jelaskan dengan Gus Tep aja, Ki Hamid itu kalau nyambut Rasulullah berdiri jauh dari tembok. Dan Ki Hamid tahu persis. Mereka belajar datang pada bulan zaman penmuduk menempat suruhan mereka tiba mereka malam Senin membaca burda malam Jumat. Begitu tiba waktu makom, Ki Hamid sangat khusyuk. Mari pun rojuk, salah satu ada orang yang agak santri yang kami nyandar, ya Allah Ki Hamid. Kau ini orang yang paling rugi. Kanjeng Nabi tasrawu cedek. Itulah karena wali tahu dengan datanya dengan Nabi. Maka nilai sing bersih nyandar agak rogi panjenengan waktu makom. Meskipun tidak peringati, pokoknya baca solawat pas makom panjenengan harus yang khusyuk, konsentrasi. Akan Nabi itu hadir di tempat ini. Bagaimana panjenengan dengan kedatangan Rasulullah? Wong kedatangan bupati pun bingung panjenengan pun omek. Kelampi pun aja akiran pakai ini dan itu persiapan beberapa bulan dipersiapkan boleh gubernur, boleh presiden. Lu kedatangan Rasulullah, kehadiran Rasulullah panjenengan layan-layan dengan tenang-tenang. Ya meskipun tidak menyampaikan mana kehormatan pada kedatangan Kanjeng Nabi. Boleh oleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salat lima waktu, dengan ibadah panjenengan, dengan sedekah panjenengan tanpa salawat, dan termasuk oleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal kabolong. Maka membaca salawat itu masya-Allah. Ya, man ahabban Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi orang yang cinta Kanjeng Nabi aksara min as-salat alaihi, berbanyaklah salawat pada junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa samratul usul ila syafaati, orang yang mencintai Kanjeng Nabi banyak salawat buahnya orang panjenengan menamen durin pasti yang diharapkan apa? Buahnya bunyi daunah pasti buahnya. Nah, jika dilakukan macam bersolawat pasti akan mengharapkan apa diharapkan? Wasyamratul usul, buahnya kata temeka marang syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bakal oleh syafaat Kanjeng Nabi. Wasubati fil jannah, pun berarti kekancan besok kalau Kanjeng Nabi ning swarga ni Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai orang Islam ni kan sampai tak baca Quran tiap hari, meskipun selarek atau ayat terus makhluk. Hataman misalnya 10 tahun misalnya atau 5 tahun, bacalah Quran itu. Mentera jadi orang yang mulia dan senang dunia akhirat. Itu bacaan kita. Kadang-kadang enggak bodoh compon Quran tapi tak baca. Bodoh kadang sombong sekali cuma. Baca itu Quran itu. Kalau enggak bisa hatam 1 bulan sekali, ya 2 bulan sekali. Enggak bisa 2 bulan sekali, ya 3 bulan. Enggak 1 tahun sekali. Enggak bisa. Pokoknya baca tiap hari. Bacalah. Jangan sampai enggak baca Al-Quran. Dan yang kedua, bacalah solawat, memperbanyak solawat. Ini kan maupun orang yang membaca Al-Quran solawat, dia rasa solatnya lebar waktu dengan istiqomah, dengan apa lepas berjamaah, pun ditanggung senang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong jangan sampai ada yang baca Quran tiap hari. Baca Quran, mun kita ni Quran meleh. Ni mun tak meleh, mun tak ndik minta kasih lah. InsyaAllah baca buku Quran. Harus ada duduk baca Quran dan dibaca. InsyaAllah adab dari Allah akan jauh. Nah, kadang-kadang
Si baca Quran guru kiai tok isoro. Kadang bodoh sih tak, tapi insyaallah kan mun kiai-kiai ini baca insyaallah. Nah, tetap baca. Nah, jadi bacalah umat Islam. Ini kan bacaan kita. Meskipun tak tahu artinya, makanya itu Iqra. Bacalah. Jadi baca Al-Quran. Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Jadi baca Al-Quran meskipun tak bisa khatam 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Apa boleh bisa khatam 1 bulan sekali, 1 hari saja bagus. Mun tak bisa lagi 2 bulan, tak bisa 3 bulan. Pokoknya tiap hari harus baca. Entah itu waktu subuh, entah itu waktunya zuhur, baca. Rasaki. Mohon panjenengan bisa istiqomah baca Al-Quran, baca solawat. Hubungannya Nabi pasti panjenengan besok akan mendapat syafaat dan akan menjadi kekancanan surga Allah Taala. Ini kan surga. Itunya pun akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah. Insyaallah. Tapi mun orang ahli salawat, bapak boleh pun tak tahajud. Namun orang bini, nikah nyaman masuk surga ni kompang orang bini nikah. Orang bini paling masuk surga paling kompang. Yang sebenarnya masuk neraka orang ini. Orang bini ini cukup almarhum dia solat subham saha. Orang bini ini kan cukup solat 5 waktu. Wa shamat syahruha. Wa shamat syahruha. Bulan puasa di bulan suci Ramadan bulan penuh. Wa hafizat farjaha ngeraksa kemaluannya termasuk ngeraksa auratnya. Dan wa ta'at zaujaha. Bukti ada orang laki ngeding insyaallah orang bini dengan ngeding. Bukti ada orang laki dengan taat yang baik, perintah yang baik. Atau zaujaha tadkhulu min aibab min sya'at min ababil jannah. Demun kanjeng Nabi, melasuk apa orang bini masuk surga lebar labang 5 baiban. Beri luas sareng Allah SWT. Cukup pun. Bisa lah tak bisa tahajud. Apa boleh pas tahajud. Bisa lah tak salat duha orang bini. Bisa apa boleh salat duha. Bisa lah tak pun pokok cukup nikah sawa sering bini dijamin surga. Tapi menurut yang laki, wah banyak persyaratan. Bini tak solat, sering laki bacang solat, wah tak bisa yang laki masuk surga. Terus jika seterusnya keluarganya pun wa anfusakum wa ahlikum nara. Tidak di sini orang laki berat selain solat gelak 5 waktu, puasa dan sebagainya, bagaimana termasuk untuk mendidik keluarganya dan seterusnya. Akan naik bertanggungjawab nanti di hadapan Allah oleh keluarganya dan sebagainya. Makanya mohon panjenengan sering baca Quran, insyaallah akan barokah keluarganya itu. Barokah, pasti barokah insyaallah. Karena sudah benar Allah Taala pasti orang yang baca Quran nikah. Barokah. Makanya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Syafaat untuk dirinya sendiri mereka pagi dalam kiamat mereka akan untung orang dan baca salawat gelak termasuk mereka di antaranya. Banyak juga hadis-hadis yang lain. Kapan-kapan terangkan lagi yang Mahfud pun termasuk Ustaz Fauzi ni kan. Mereka sebutnya bagian Ustaz Fauzi Ustaz Mahfud. Nah mereka pula akan termasuk kena mulai jadi pun badan mereka sehingga mau itu Gus Mahfud kentenan sareng Ustaz Fauzi. Mereka jadi mau sopung baru pun kan bagian macam lah nikah enggak gelak. Nikah seragam mana saya tak ni mungkin nikah seragam salat badar nikah pagi bareng-bareng jaga masuk surga kabeh amin ya rabbal alamin. Sekat itu tak perlu lancang-lancang muka manfaat muka syafaat kanjeng Nabi dikit panjenengan bekto doa panjenengan sehusus kuan napa jadi soal tentang ada kerentek panjenengan muka-muka eka lagi sareng Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka panjenengan berikan sakinah mawaddah warahmah wa ala rezeki sebanyak si halal untuk bekal ibadah dan beberapa terjadi anak soleh-solehah kabeh selalu ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, selalu iman dan takwa, tidak pengaruh apapun dunia, kejabatan apapun, fitnah apapun, tetap kita iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kesokan ni akhir bulan.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد في الاولين اللهم صل على محمد في الاخرين اللهم صل على محمد في كل وقت وحين اللهم صل على محمد في الملايين على الى يوم الدين اللهم صل على محمد صلاه تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء ولكل حاجة قضاء وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد صلاه تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر عمنا وزيارة قبر نبيك عليه افضل الصلاه والسلام في لطف وعافيه وسلامه وبلوغ المرام وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تتبع بها أن الطعن والطاعون يا من إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون يعني الله يكون مما يستوجب شفاءته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله سالكين على منهج القيم اجعلنا من هيار أمته واسترنا بدل حرمته واسترنا غدا في سمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد نسينا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت من داء المغفرة عيوبه اللهم إن القضاء على المسلمين إلى مثلها ولا تحرمهم من ثواب هذه ساعة فضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى وسلنا وعلى من مرضه اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليملكائك من الذاكرين وحين بطاعتك مسؤول وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقام رفيع الله محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نذم بعد أبدا واحصنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا ولآبائنا مشايخنا وعلمنا وذنوب علينا ولمن أجرهم بهذه الساعة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ولي أشعب القاضي جلال رضي الله عنه ثم فتح بدري يا رسول الله يا الله ya Allah niki hadir waktu niki ya Allah ya Rasulullah ini memperingati maulid panjenengan lahir pun panjenengan ya Rasulullah namun kita memberikan hadir waktu niki ya Allah beri syafaat saya ya Allah beri syafaat saya hadir niki ya Allah dalam sakit mungkin pengen sembuh ya Allah dan berasal petunjuk sang Allah Subhanahu wa taala dan mungkin panjenengan selalu doakan agar memati panjenengan jawabkan takim balak dan mudah-mudahan negara Republik Indonesia ini makin memimpin yang iman dan takwa ketemu dengan ya Allah dan termasuk orang-orang yang bukan zalim ya Allah memimpin yang iman dan jujur yang adil ya Allah untuk baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur ya Allah berilah petunjuk ya Allah mungkin hati saya berikan rezeki yang kata yang halal untuk bekal ibadah dengan ya Allah amin ya rabbal alamin wa ghafirul dzunub wal khati'at ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna من الخاسرين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والتفنا والمسلمين وفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم